Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusannya, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Malaikat Jibril dikenal dengan sebutan Sayyidul Malaika atau pemimpin para malaikat. Kedudukan tersebut diraih oleh Malaikat Jibril sebagai satu-satunya malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Sayyidul Anbiya atau pemimpin para nabi, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kedudukan tersebut, para malaikat Allah lainnya menundukkan kepala dan menaati Jibril alaihissalam. Namun, meski kedudukannya sangat tinggi dan semua perintahnya dipatuhi, ada suatu masa ketika malaikat Jibril menunjukkan rasa takutnya saat bertemu dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Khusyu' fis Salah karya Al-Hafiz Ibnu Rajab, di bagian akhir diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril. Ketika itu, tiba-tiba malaikat Jibril menjadi takut dan gelisah saat kedatangan sesosok makhluk dari atas langit ke bumi. Rasulullah SAW menceritakan saat duduk bersama dengan malaikat Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan bersamaan dengan itu turunlah salah satu makhluk dari atas langit. Makhluk itu kemudian mendatangi kami, dan ketika melihat kehadirannya, aku melihat Jibril nampak ketakutan dan gelisah. Makhluk itu kemudian bertanya kepadaku, "Wahai Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa pesan untuk disampaikan kepada dirimu. Aku datang untuk memberimu pilihan yang harus kamu ambil salah satunya," kata makhluk itu. Kemudian makhluk itu berkata, "Apakah engkau akan menjalani hidupmu seperti seorang raja yang bergelimang dengan harta, atau hanya sebagai hamba sahaya?" Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada malaikat Jibril untuk meminta pertimbangan, dan ia mengisyaratkan untuk mengambil pilihan yang kedua, yakni menjadi hamba sahaya. Dan beliau lalu menyampaikan pilihannya, "Aku memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya." Setelah mendengar jawaban dari manusia yang mulia itu, maka makhluk yang bertanya tadi pun kemudian meminta izin untuk mengutarakan salam. Setelah itu, kata Rasulullah, malaikat Jibril tiba-tiba berubah raut wajahnya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Dan kejadian ini sangat aneh sekali dan jarang terjadi. Dia tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali pada saat ini, kata malaikat Jibril. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa engkau terlihat gelisah tadi dan ketakutan saat melihatnya, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabarkan datangnya hari kiamat." Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah dia sebenarnya, wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Aku khawatir kedatangannya untuk mengabarkan kepada dirimu perihal hari kiamat." Disebutkan malaikat Israfil memiliki 1.200 sayap di tubuhnya, dan satu sayapnya setara dengan ukuran 600 sayap malaikat Jibril saat disatukan. Dia sosok malaikat agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Takwir
ayat 19 sampai 21 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, malaikat Jibril, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi percaya. Suatu hari, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan kabar tentang dahsyatnya api neraka. Neraka itu hitam pekat, rumah bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu, dengan kebenaran wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari neraka jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya neraka jahanam, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung yang ada di dunia ini, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril, cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Setelah menceritakan kengerian neraka, kemudian malaikat Jibril pun menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan yang mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu? Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Kelak, apakah Allah akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini? Aku tidak tahu. Mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat, namun kemudian Allah menghinanya, kemudian mengeluarkannya dari surga. Aku tidak pernah tahu. Atau mungkin aku diuji sebagaimana malaikat Harut Marut diturunkan ke bumi. Setelah mendengar kegelisahan malaikat Jibril, Rasulullah kemudian pun ikut menangis, hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, wahai malaikat Jibril, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Dan mendengar itu, keduanya pun merasa tenang. Lalu malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke atas langit. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Sampai bertemu di pembahasan video-video menarik lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.